شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Jamaah Masjid Al-Muluk yang pada sore hari ini kita menanti datangnya waktu berbuka puasa, sejenak kita saling mengingatkan di dalam perkara kebaikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa mampu untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan ibadah di bulan Ramadan ini. Hadirin, tidak lupa kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas segala pengorbanan beliau kita bisa hidup di dalam alam yang penuh dengan hidayah Islam. Jamaah berbuka puasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak manusia yang hari ini belum memeluk agama Islam jika diperbandingkan di antara orang yang beriman kepada Allah, kepada agama Islam dengan orang yang kafir, tentu akan sangat jauh bedanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam yang telah ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Beribadah, rajin beribadah, lagi penuh kepayahan, memasuki neraka yang memasuki api yang sangat panas, tetapi memasuki api yang sangat panas. Al-Imam Ibnu Katsir ahli tafsir menjelaskan tentang ayat ini, menceritakan bahwa suatu kisah sahabat Umar radhiyallahu anhu dikisahkan melewati sebuah kuil yang ditempati oleh seorang rahib. Rahib ini tinggal di situ untuk beribadah. Maka Khalifah Umar memanggil sang rahib, "Wahai rahib, wahai rahib." Kemudian sang rahib menoleh kepada Umar. Sahabat Umar memandanginya terus, dan setelah itu dia lihat bahwa banyak bekas ibadah pada diri sang rahib itu. Maka setelah itu Umar pun menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau ditanya, "Mengapa wahai Amirul Mukminin engkau menangis setelah melihat sang rahib itu?" "Aku teringat," kata beliau, firman Allah di dalam surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah, mereka rajin beribadah bahkan kepayahan, tasla naran hamiyah, tetapi mereka masuk ke dalam neraka yang panas. Kenapa?
karena sang rahib itu telah mengorbankan waktu, tenaga, harta bahkan dalam beribadah, tetapi dia salah di dalam menyembah. Ini yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Jadi kita bersyukur telah diberikan nikmat Islam sehingga kita menyembah kepada sesembahan yang benar, sesembahan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak seperti orang-orang kafir yang mereka menyembah syaitan, mereka menyembah patung, mereka menyembah nabi, mereka menyembah malaikat, mereka menyembah api, tetapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah punya modal agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah modal yang utama. Ibarat angka, dia adalah angka 1, dan ibadah-ibadah yang lain adalah angka 0. 1 ditambah 0 yang banyak pun dia akan semakin meningkat nilainya. Tetapi sang rahib itu dia tidak punya angka 1 itu, sehingga ibadah-ibadahnya semuanya bernilai 0, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana gambaran ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensyarikatkan Allah dengan seorang pun di dalam peribadatannya. Kandungan ayat ini adalah bahwa bagi kita kaum muslimin ingin berjumpa dengan Allah dengan amal-amal yang diterima, ada 2 syarat. Yang pertama, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik, dan yang kedua, wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Hendaknya kita beramal soleh. Amal soleh seperti apa? Amal soleh yang diterima adalah amal soleh yang tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itulah amalan sunnah. Amalan yang mencontoh kepada Nabi, itulah amalan sunnah. Kemudian yang kedua, hendaklah kita wala yusyrik, dan tidaklah kita mensyarikatkan Allah di dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat di dalam beramal itu dijelaskan oleh para ulama ada 2, benar niatnya dan benar tata caranya. Yang pertama, kita harus benar niat ikhlas hanya kepada Allah, niat puasa hanya karena Allah, niat tarawih hanya kepada Allah. Kalau kita ada niat-niat yang lain, maka tidak ada nilai ibadah kita. Yang kedua, benar tata caranya. Tata caranya menyontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, "Man amila amalan", barang siapa yang melaksanakan suatu amalan, laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu ibadah yang tidak ada perintah kami di dalamnya, maka amalan itu akan tertolak. Maka dari itu, mari kita perbaiki niat-niat kita dengan ikhlas hanya kepada Allah di dalam beribadah, dan yang kedua, kita memegang teguh sunnah Rasulullah di dalam beribadah. Kita bumikan sunnah Nabi, kita cintai sunnah Nabi, kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang-orang salaf terdahulu berdoa, Allahumma amitna
alal Islam was sunnah. Wah, ya Allah, matikanlah kami di dalam keadaan Islam dan di atas sunnah. Begitu cintanya para salafus saleh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kultum kita pada hari ini sebelum kita menunggu berbuka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.